Welcome to the Baseface Network. Halo guys, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maharani sebagai moderator, Alifia Zahra Syahril, Rizky Mahmud, Seti Febrianti Rustam, dan Nurhanisa Rahman, Muhammad Patoba, Muhammad Wahyudi. Saya persilahkan pemateri untuk menjelaskan materinya. Saya Muhammad Wahyudi. Pengertian al-adatu muhakkamah terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa, al-ada berasal dari kata al-aswu atau al-mu'awarah yang memiliki arti secara berulang. Sedangkan muhakkamah memiliki arti keputusan hakim. Yang kedua secara istilah. Secara istilah al-adatu al-muhakkamah memiliki arti kebiasaan ataupun adat maupun kultur yang bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum yang tidak ada dalam dalil syar'i. Hukum ini khusus untuk selain ibadah maddah. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahmud. Saya pemateri kedua akan menjelaskan dalil yang berkaitan dengan al-adatu muhakkamah. Salah satu dalil yang berkaitan dengan al-adatu muhakkamah yaitu surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, "Wa may yushakkirur rasula min ba'di ma tabayyana lahul hudah wa yattabi' khayra sabilil mu'minina tuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiran." Yang artinya yaitu siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat kembali. Adapun sabda Nabi yang berkaitan dengan al-adatu muhakkamah yaitu, "Mara'al muslimuna hasanah wa huwal indallahi hasanah wa mara'ul muslimuna say'an wa huwa indallahi say'un." Yang artinya yaitu apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Hadis riwayat Ahmad Bazar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Ibnu Mas'ud. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patoba. Konsep dasar URF dalam kurung adab kebiasaan dalam hukum Islam adalah bahwa URF merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. URF dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan dapat mempengaruhi pertimbangan dalam penetapan hukum. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra Syahril selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas tentang pandangan para ulama mengenai urf atau adat. Para ulama membenarkan penggunaan urf hanya dalam hal-hal muamalah, itu pun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku urf, karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Quran dan hadis, bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas. Berikut ini 3 pandangan para ulama terkait urf atau adat. Yang pertama itu pandangan Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non-Hanafiyah yang berpendapat bahwa hukum syara itu juga berubah mengikuti perkembangan adat, kebiasaan atau urf yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat. Yang kedua itu ada Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah
yang lama pada saat datangnya nas yang bersangkutan. Adapun yang ketiga itu dari Abdul Wahab Haid berpendapat pada dasarnya urf itu bukan dalil syara yang berdiri sendiri, sebab dia termasuk memelihara maslahat mursalah. Maka jika urf dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam penafsirkan nas. Bahkan terkadang kias ditinggalkan lantaran urf dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem dalam dan istisna. Sekalipun menurut kias tidak sah karena barangnya belum atau tidak dapat pada saat bertransaksi. Jadi, pandangan para ulama tentang urf menunjukkan bahwa penggunaan faktor budaya dan kebiasaan dalam menetapkan hukum Islam memperhatikan kemaslahatan umat dan perubahan zaman. Ini menegaskan bahwa hukum Islam adalah dinamis dan dapat beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah, asalkan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti Rustam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah al-adatu muhakkamah. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau dikenal dengan DSN MUI nomor 66 tentang urf menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat urf dapat memasukkan sebagian hak ke dalam harta. Urf dipresentasikan dalam fatwa DSN MUI dengan 79% kaidah fikih, 16% pendapat ulama, dan 5% pendapat DSN. Adapun DSN MUI terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya jika suatu permasalahan sudah ada naskahnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam. Yang kedua itu urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dengan tidak pula membawa kemudaratan kepada mereka. Yang ketiga itu ada urf khas adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu dalam waktu tertentu sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi kaidah pada ekonomi. Adapun kaidah-kaidah fikih yang diterapkan dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama ada kaidah-kaidah fikih dalam transaksi akad, yang dimana berbunyi al-aslu fi al-aqdi rida al-muta'aqidaini wa nahtijah tuhum ma'il tijama hubi ta'aqud, yaitu hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan. Tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak. Bila itu terjadi, maka transaksinya tidak sah. Contohnya, pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Yang kedua ada kaidah-kaidah fikih pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau biasa disingkat dengan LKS adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalu lintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai secara angsuran maupun letter of credit atau LC serta transaksi elektronik akan mendapatkan pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan mentasharufkan atau menggunakan kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu al-adatu muhakkamah adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Baik,
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.